Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 3 tips cara menghadapi FC ataupun kolektor lapangan datang ke rumah. Ya, seperti apa? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, di sini banyak sekali nasabah-nasabah yang kadang ya saat kita gagal bayar takut menghadapi kolektor lapangan, gitu kan? Padahal karena memang ketakutan itu muncul dikarenakan kita tidak tahu tentang seperti apa nih nanti datangnya kolektor lapangan, seperti apa cara menanganinya, seperti apa cara menghadapinya, hanya seperti itu. Di sini ada tips ya, 3 tips dari saya untuk teman-teman yang memang kadang baru galbay di aplikasi legal yang ada kolektor lapangan dan juga takut bingung cara menghadapinya seperti apa. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel itu berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, silakan konsultasi menuju WA yang ada di deskripsi video karena kita akan membimbing teman-teman, mendampingin teman-teman untuk bebas dari jeratan pinjol ini saat teman-teman gak bisa bayar, terutama untuk meminimalisir resiko-resiko gagal bayar. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Oke, di sini banyaknya nasabah yang galbay di pinjol legal, kadang belum didatengin tapi sudah ketakutan. Kebanyakan seperti itu. Awalnya dari mana? Karena memang tidak tahu cara menghadapinya. Takut FC datang galak lah, takut FC-nya serem lah, gitu kan, seperti itu. Padahal yang namanya bentuk penagihan itu kan ada aturan dan juga SOP. Kadang nih ya memang ada kolektor datang ke rumah. Setelah itu ibaratnya pas datang itu kalau memang Anda gak bayar nanti dialihkan ke orang yang lebih serem, katanya seperti itu. Banyak yang memang mengalami hal seperti itu, lebih serem. Apa sih hubungannya sama ibaratnya kolektor yang lebih serem, yang lebih geram gitu kan? Apa hubungannya? Karena jelas kita yang namanya gagal bayar pinjol itu ibaratnya hukum kita cuma perdata. Kan kayak gitu, berarti nggak ada hubungannya sama kolektor serem, kecuali memang ibaratnya kita didatengin kolektor itu mau dipukulin gitu kan, jadi harus ke orang yang lebih serem dan lebih galak kan, seperti itu logikanya ke sana. Jadi hal-hal seperti itu dikarenakan kita awam sebenarnya teman-teman, padahal nggak semua seperti yang dibayangkan teman-teman. Yang menakutkan di dalam dunia perpinjolan ini adalah pikiran kita sendiri yang tidak tahu, itu ya, pikiran kita sendiri yang tidak tahu itu yang menakutkan. Ya, sampai berimajinasi takut inilah, takut itu. Imajinasi kalian itu keluar dengan ketakutan-ketakutan yang kalian alamin. Padahal kalau kalian memahami itu semuanya juga aman. Anda mau gagal bayar di aplikasi manapun aman. Kolektor lapangan pun pasti siap. Nah, di sini ada sedikit 3 tips aja untuk teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan. Yang pertama adalah mental Anda. Kalian jangan takut. Ya. Persiapkan mental, pelajari ibaratnya tentang resiko pinjolnya itu sendiri, dan kalian jangan takut saat menghadapi kolektor lapangan. Jangan gemetaran. Bisa datang ke rumah cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai Anda. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya, itu yang pertama. Persiapkan mental, jangan takut menghadapi kolektor lapangan. Yang kedua, jangan sesekali mengikuti arahan dari kolektor, karena jelas kalian sudah tidak bisa bayar, nggak bisa bayar. Jangan mengikuti arahan-arahan seperti apa. Kadang kalau kolektor datang ke rumah melakukan penagihan ke nasabah, biasanya jika nasabahnya susah untuk bayar, mereka tuh kadang nyaranin untuk datang aja ke kantor kita, udah datang aja ke kantor kalau gak bayar, ataupun suruh tanda tangan apalah gitu kan. Ada yang seperti itu, udah tanda tangan aja dulu nih, perjanjian gitu kan. Jangan. Jadi jangan sampai mengikuti arahan kolektor ataupun bahkan menjanjikan pembayaran ke kolektor tersebut. Ya, itu yang saya tegaskan. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah mengikuti arahan kolektor. Kalian pertegas aja belum bisa bayar. Sebenarnya itu ada di langkah ketiga. Di langkah ketiga itu kalian pertegas bahwa kalian itu memang tidak punya uang untuk bayar. Bicara baik-baik ya. Bicara baik-baik bahwa kalian tidak punya uang untuk bayar. Nanti saya ada uang, saya akan bayar. Karena bayar pun yang melalui aplikasi kan, bukan ke FC yang datang ke rumah. Seperti itu. Ya. Jadi pertegas di awal. Silahkan Pak ya, mau datang setiap hari pun silahkan, karena saya tahu Anda ditugaskan dari perusahaan Anda untuk melakukan penagihan. Tapi kalau untuk masalah bayar atau enggak itu tergantung patokannya ada uang atau enggak. Tapi sekarang saya belum punya uang, jadi saya tidak akan bayar terlebih dahulu. Seperti itu. Pertegas di awal supaya tidak ditunda-tunda ya. Karena biasanya karena nasabahnya ngomongnya ibaratnya gak jelas gitu, jadi terasa ditunda-tunda, si FC itu diem aja di rumah Anda kan, seperti itu lama.
Tapi kalau memang Anda sudah pertegas di awal, kalau memang hari ini saya belum bisa bayar, nanti saya ada uang pun saya bayar. Pertegas di awal seperti itu berarti salah mereka, mereka tinggal terus di rumah Anda nungguin. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa tips untuk kalian ya. Ya yang paling diutamakan memang jangan takut, jangan pernah takut gitu kan. Itu yang harus utamakan mental Anda. Makanya butuhnya bimbingan itu seperti itu. Di sini kita bimbing untuk itu. Tahu nggak kalian yang namanya ibaratnya kalian nggak bayar sama sekali pun sama sebenarnya. Si DC pinjol itu, si FC itu yang datang ke rumah akan tetap berhenti melakukan penagihan. Walaupun Anda nggak bayar sama sekali. Jadi poinnya tinggal bagaimana kita bertahan aja dari penagihan-penagihan ini. Ya, di pinjol itu seperti itu. Karena hukum kita cuma perdata. Poinnya tinggal bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menanganinya. Kadang nasabah yang memang awam gitu kan, dipinjol baru gagal bayar, apalagi kan merasa memang tidak tahu. Takutnya nih saya sudah gagal bayar ini 3 bulan bang, gimana ya solusinya? Gagal bayar 3 bulan masih nyari solusi. Harusnya kalian pelajari bagaimana kita bertahan dari resiko gagal bayar. Karena gagal bayar ini hanya fase. Gagal bayar ini hanya fase. Ngapain dia nyari solusi untuk apa? Nyari solusi untuk nyariin uang untuk bayar. Seperti itu. Kan udah jelas kalau yang namanya Anda bayar itu susah. Kan seperti itu. Ya. Justru yang harus kalian ketahui yaitu pelajari tentang resiko pinjolnya, tentang hukum pinjolnya, pinjol itu seperti apa ke depannya. Itu yang harus kalian pahami. Kan kayak gitu. Kalau solusi mah ya bayar kalau memang ingin aman, kan kayak gitu. Ya, tapi kalau di mana kalian memahami tentang resiko pinjol itu sendiri, memahami tentang hukum pinjol itu sendiri, dan juga tahu ujung pinjol selesai walaupun nggak dibayar, berarti aman kan? Semua aman. Tinggal bagaimana Anda ibaratnya memahami itu semua. Makanya kita di sini bimbing untuk teman-teman yang memang dalam fase gagal bayar ataupun dalam fase gali lubang tutup lubang untuk memahami itu semua supaya kalian bisa menjalankan fase gagal bayar. Hanya fase gagal bayar ini, nggak akan selamanya kok. Nanti juga ujungnya selesai penagihan nggak ada juga, kan seperti itu ya. Jadi butuh bimbingan boleh silakan konsultasikan aja ke WA yang ada di deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang memang punya akun TikTok boleh join di TikTok saya karena saya live di TikTok setiap hari, bisa cek di deskripsi untuk akunnya teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like-nya juga teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.